dan Motion Credit. Misi Motion Banking adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Kami ada untuk memulai dan mewujudkan kebebasan finansial bagi semua orang. Inilah sebabnya kami percaya bahwa kami ada untuk membuat perbedaan. Motion Banking, future banking here. Kebangkitan era digitalisasi telah menyentuh jasa keuangan yang sebelumnya eksklusif, kini hadir untuk semua orang melalui teknologi finansial. Untuk itu, MNC Bank memperkenalkan Motion Banking, bank digital terintegrasi untuk menyatukan semua fitur perbankan dalam satu aplikasi. Dimulai dengan pembukaan rekening online berbasis kecanggihan biometrik, Anda akan dimanjakan dengan tampilan aplikasi yang nyaman untuk melakukan semua transaksi perbankan mulai dari tabungan, transfer, pembayaran tagihan, pembayaran kris, dan kartu kredit. Kami menyediakan segala yang Anda butuhkan. Terhubung dengan ekosistem Motion Technology, peluang pengembangan Motion Banking bergerak tanpa batas. Melayani semua kebutuhan finansial Anda, Motion Banking akan mengintegrasikan Motion Visa, Motion Mastercard, Motion Pay, Motion Insure, Motion Trade, Motion Funds, dan Motion Credit. Misi Motion Banking adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Kami ada untuk memulai dan mewujudkan kebebasan finansial bagi semua orang. Inilah sebabnya kami percaya bahwa kami ada untuk membuat perbedaan. Motion Banking, future banking here. Kebangkitan era digitalisasi telah menyentuh jasa keuangan yang sebelumnya eksklusif, kini hadir untuk semua orang melalui teknologi finansial. Untuk itu, MNC Bank memperkenalkan Motion Banking, bank digital terintegrasi untuk menyatukan semua fitur perbankan dalam satu aplikasi. Dimulai dengan pembukaan rekening online berbasis kecanggihan biometrik, Anda akan dimanjakan dengan tampilan aplikasi yang nyaman untuk melakukan semua transaksi perbankan mulai dari tabungan, transfer, pembayaran tagihan, pembayaran kris, dan kartu kredit. Kami menyediakan segala yang Anda butuhkan. Terhubung dengan ekosistem Motion Technology, peluang pengembangan Motion Banking bergerak tanpa batas. Melayani semua kebutuhan finansial Anda, Motion Banking akan mengintegrasikan Motion Visa, Motion Mastercard, Motion Pay, Motion Insure, Motion Trade, Motion Funds, dan Motion Credit. Misi Motion Banking adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Kami ada untuk memulai dan mewujudkan kebebasan finansial bagi semua orang. Inilah sebabnya kami percaya bahwa kami ada untuk membuat perbedaan. Motion Banking, future banking here. Kebangkitan era digitalisasi telah menyentuh jasa keuangan yang sebelumnya eksklusif, kini hadir untuk semua orang melalui teknologi finansial. Untuk itu, MNC Bank memperkenalkan Motion Banking, bank digital terintegrasi untuk menyatukan semua fitur perbankan dalam satu aplikasi. Dimulai dengan pembukaan rekening online berbasis kecanggihan biometrik, Anda akan dimanjakan dengan tampilan aplikasi yang nyaman untuk melakukan semua transaksi perbankan mulai dari tabungan, transfer, pembayaran tagihan, pembayaran kris, dan kartu kredit. Kami menyediakan segala yang Anda butuhkan.
Terhubung dengan ekosistem motion technology, peluang pengembangan motion banking bergerak tanpa batas. Melayani semua kebutuhan finansial Anda, motion banking akan mengintegrasikan Motion Visa, Motion Mastercard, Motion Pay, Motion Insure, Motion Trade, Motion Funds, dan Motion Credit. Misi Motion Banking adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Kami ada untuk memulai dan mewujudkan kebebasan finansial bagi semua orang. Inilah sebabnya kami percaya bahwa kami ada untuk membuat perbedaan. Motion Banking, future banking here. Kebangkitan era digitalisasi telah menyentuh jasa keuangan yang sebelumnya eksklusif, kini hadir untuk semua orang melalui teknologi finansial. Untuk itu, MNC Bank memperkenalkan Motion Banking, bank digital terintegrasi untuk menyatukan semua fitur perbankan dalam satu aplikasi. Dimulai dengan pembukaan rekening online berbasis kecanggihan biometrik, Anda akan dimanjakan dengan tampilan aplikasi yang nyaman untuk melakukan semua transaksi perbankan mulai dari tabungan, transfer, pembayaran tagihan, pembayaran kris, dan kartu kredit. Kami menyediakan segala yang Anda butuhkan. Terhubung dengan ekosistem motion technology, peluang pengembangan motion banking bergerak tanpa batas. Melayani semua kebutuhan finansial Anda, motion banking akan mengintegrasikan Motion Visa, Motion Mastercard, Motion Pay, Motion Insure, Motion Trade, Motion Funds, dan Motion Credit. Misi Motion Banking adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Kami ada untuk memulai future banking here. Biometrik, Anda akan dimanjakan dengan tampilan aplikasi yang nyaman untuk melakukan semua transaksi perbankan. Halo. Halo. Selamat siang. Menjelang sore di sini. Siang Pak Teddy, siang Pak Heru. Selamat siang Pak Teddy, salam kenal nih. Siang Pak Heru, salam kenal juga Pak. Hampir sama nama Pak Teddy nih sama Pak Teddy tempat saya nih. Iya, kita 2 minggu yang lalu atau minggu lalu ya, sama Pak Teddy juga, jadi sama-sama Teddy, double Teddy. Kalau ada pertanyaan kepada Pak Teddy gitu, jawab semua dong Pak. Iya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Yuk kita mulai ya. Selamat siang para peserta. Kali ini
Motion Banking bersama dengan Arta Jasa mengadakan webinar yang bertajuk Jaga Hati, Jaga Data, Aman dan Nyaman dalam Transaksi Digital. Nah, seperti judulnya nih, pastinya webinar kali ini terkait dengan keamanan data saat melakukan transaksi digital. 5 menit sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, mohon untuk memposisikan video untuk tetap on selama sesi acara. Dan saya juga ingin menyampaikan informasi kepada para peserta, dimohon untuk tetap hadir di acara ini, karena akan ada hadiah 600.000 untuk 6 orang pemenang yang akan ditransfer ke rekening Motion Banking. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki rekening Motion Banking nih, khusus hari ini aja registrasi Motion Banking dengan memasukkan kode referral webinar 4 seperti yang tertera di background akan mendapatkan bonus saldo sebesar 20.000. Biasanya teman-teman, bonus saldo yang didapatkan dari registrasi dengan menggunakan kode referral ini cuma 10.000 loh. Tapi khusus hari ini, bonus saldo yang didapatkan bisa 20.000. Makanya, ayo segera download dan registrasi Motion Banking sekarang juga. Dan juga di akhir acara akan ada sesi kuis, di mana kami akan pilih 4 pemenang yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat, dan kami juga akan memilih 2 pertanyaan terbaik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hadiahnya masing-masing akan mendapatkan saldo sebesar 100.000. Maka dari itu, dimohon untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama agar bisa menyiapkan pertanyaan terbaik dan bisa menjawab dengan cepat pertanyaan dari kami nanti. Nah, yang paling ditunggu-tunggu nih di akhir acara, nanti juga akan ada sesi door prize, yaitu 1 buah smartphone untuk kamu, 1 pemenang beruntung yang nanti akan kami undi. Tapi untuk bisa mengikuti undian ini, jangan lupa teman-teman untuk isi absensi di link yang telah disediakan di kolom komentar sebelah ini. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kami mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung yang terhormat sebagai pembicara pertama kami, Bapak Heru Perwito selaku Direktur Bisnis PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis, dan yang kami hormati juga sebagai pembicara kedua kita, Bapak Teddy T selaku Direktur Bisnis Digital Motion Banking. Dan juga yang kami banggakan rekan-rekan dari Arta Jasa dan dari Motion Banking, serta para peserta yang telah hadir di acara webinar Kultum Kuliah Tunggu Maghrib dengan tema Jaga Hati, Jaga Data, Aman dan Nyaman dalam Transaksi Digital. Dengan sangat antusias sekali, pada kesempatan hari ini, saya Naya dari Motion Banking akan memandu acara yang sangat luar biasa ini sampai di penghujung acara nantinya. Baik, langsung saja kita sambut pembicara pertama kita hari ini, Bapak Heru Perwito. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih ya, Mbak Naya. Ya, Pak, mari. Selamat siang ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi rasli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih nih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Heru, di sini saya mewakili Arta Jasa ya, dan juga salam kenal Pak Teddy, salam kenal. Ya, Pak. Terima kasih sudah diundang di acara webinar. Terima kasih Pak untuk bisa hadir juga. Iya. Senang sekali nih hari ini bisa sharing. Kuliah menunggu maghrib Pak. Tapi maghrib masih lama nih Pak. Masih 2 jam lagi. Terima juga Mbak Naya atas waktunya dan Mbak Maria, salam kenal juga. Melihat judul enggak? Jaga hati. Ya. Tuh, kalau nggak ingat coba saya coba menyanyikan lagunya ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati. Jagalah hati, cahaya ilahi. Ingat ya? Itu udah 10 tahun yang lalu nih. Ya, mungkin senada udah nggak ada ya nyanyikan. Inilah lagu yang ditulis sama Ustadz kita Abdullah Gimnastiar, dan ini sangat-sangat bagus lagunya. Jadi mengingatkan kita agar kita tetap selalu bersih. Baik, izinkan saya untuk sharing materi yang pertama. Ya.
Oke, baik, sudah terlihat dah. Udah ya? Judul yang pertama adalah jaga data aman nyaman dalam transaksi digital. Hanya beberapa slide sih biar tidak bosan nanti rekan-rekan. Jadi kita kilas balik nih digital 2022, kita lihat lagi pengguna internet di Indonesia. Ini data yang dikumpulkan oleh data reporting. Jadi populasi Indonesia ada sekitar 277 juta. Yang anehnya dari 277 juta itu yang memiliki smartphone itu ada 370. Ya. Aneh kan? Berarti apa? Ya hampir semua orang memiliki handphone. Bayi pun memiliki handphone. Bahkan kakek-kakek nenek juga memiliki handphone. Ternyata nggak begitu. Ternyata banyak di rekan-rekan kita mungkin yang memiliki handphone lebih dari satu. Satu untuk keperluan kantor, satu lagi mungkin buat keperluan yang lain. Dari situ ya ada 204,7 juta pengguna internet. Ya, internet bukan sebagai apa sih? Kebanyakan digunakan untuk bersosial media. Memang kita tidak bisa menghindar ya bahwa masyarakat kita itu selalu ingin berhubungan dengan yang lain. Terjadinya COVID juga tidak mengurangi keinginan kita untuk bersosialisasi. Ya enggak, media sosial media ini sangat-sangat populer dan tercatat sudah ada 191,4 juta. Cukup banyak kan? Baik, berikutnya. Terus berapa banyak sih kita itu menggunakan internet? Data menunjukkan ya, hampir 8 jam 36 menit ya, kita itu menggunakan internet. Hampir 30% waktu kita ya, 24 jam, 8 jam digunakan untuk menggunakan internet. Ya. Dari situ bisa dilihat lagi. 4 jam 56 menit atau hampir 5 jam itu menggunakan mobile untuk mengakses internetnya. 3 jam 41 menit menggunakan komputer atau tablet. Ya. Dan penggunaan mobile internet ini mencapai 57,2% dari semua penggunaan. Jadi terbayangkan waktu kita ternyata habis digunakan untuk mengakses internet. Kita bisa berintrospeksi di sini. Berapa waktunya buat keluarga kita, berapa waktu yang kita habiskan buat berbicara dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, dengan ayah orang tua kita, berapa waktu yang kita habiskan untuk beribadah. Kita bisa berintrospeksi di sini, termasuk saya sendiri. Seharusnya untuk itu bisa lebih banyak berhubungan sama keluarga, sama anak-anak, sama istri, sama kakak, sama orang tua, atau untuk beribadah, harusnya porsi itu bisa lebih tinggi. Tapi ternyata kita habiskan untuk main internet. Baik, berikutnya. Dari main internet itu, kira-kira mana sih yang banyak ya, yang diakses oleh banyakan rekan-rekan atau sahabat semua? Nomor 1 tetap ya, google.com. Karena memang begitu masuk, kalau kita menggunakan Android, pasti ke Google. Yang kedua adalah YouTube. Ya. Di situ banyak sekali informasi di sana. Ya. Informasi, video-video yang lucu-lucu, ya, atau yang isinya itu provokasi, ngadu-ngadu, banyak banget di sana. Yang ketiga, detik.com. 4, Facebook, Tribun News, Kompas, Blogspot, kebanyakan ternyata adalah site-site yang untuk informasi ya, atau berita-berita. Yang kedua kelihatan adalah untuk kepentingan hiburan. Ya. Shopee.co.id, Tokopedia. Berarti yang ketiga adalah kebanyakan untuk kepentingan belanja. Atau cuma belanja. Zoom, ya ini yang sangat terkenal juga. Begitu COVID ini sangat-sangat melejit, ya. Termasuk sekarang juga kita gunakan untuk bisa berinteraksi. Instagram, Klik, BCA, ini adalah salah satu site perbankan. Nah, saya harapkan ya nanti MNC mudah-mudahan bisa masuk sini ya Pak ya. Website MNC mudah-mudahan bisa masuk sebagai suatu bank digital. Nah, apakah rekan-rekan itu sadar? 8 jam kita bereksplor sini, ternyata kesenangan kita itu ya dibayangin sama proses hackers ya. Ada
ancaman juga di sana. Nah, ini ada satu ya yang kita gunakan ya. Balik lagi sebelum saya masuk ke sana, aplikasi apa sih yang digunakan untuk connect? Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter. Harapan kita ya, motion banking ada di sana. Dapat tadi ya sasarannya? Tinggal bisa masuk ke sini. Dikit lagi Pak, dikit lagi. Dikit lagi ya, sip ya bisa masuk ke sini. Baik. Tapi apakah Bapak Ibu atau rekan-rekan semua menyadari bahwa dalam keasikan kita itu mengeksplor internet itu ternyata ada ancaman di sana, ancaman kesehatan cyber, ya, adanya malware, ini juga sering sampai sekarang masih banyak juga ternyata. Adanya ransomware, ini juga beberapa kali kejadian. Begitu suatu hari begitu bangun tidur buka komputer, ternyata file-file Excel kita sudah berubah namanya. Semua file dokumen itu sudah berubah namanya. Menjadi terenkrip, tidak bisa kita akses lagi, atau menjadi nol. Dan itulah pekerjaan dari ransomware. Ada juga pekerjaan hacking, suka mendeface, mengganti halaman-halaman dari website tertentu. Yang sering adalah phishing. Kadang-kadang kita juga mendapatkan email, di mana email itu ada mengklik suatu tautan tertentu. Tautan tertentu muncul permintaan kita masukkan data. Kadang-kadang masuk ke set-set yang istilahnya itu dalam tanda petik adalah kayak website yang palsu gitu, yang fake ya. Yang dia memanfaatkan kesalahan-kesalahan ya, kesalahan-kesalahan kayak detik itu ada DTTE double I misalnya. Dan di situ ada permintaan kita masukkan informasi user ID, password yang sama, dia nanti akan digunakan untuk berbuat kejahatan. Berikutnya adalah social engineering. Social engineering tahapannya cukup banyak ya, cukup panjang. Pertama, dia akan mencari data-datanya dulu. Dari data tersebut, dia akan mendekati, menelepon ke penggunanya. Salah satu yang sering terkena kemarin ya, sudah kejadian ya, dia mengaku-ngaku dari kepolisian, mengaku-ngaku dari rumah sakit. Ya, artinya apa? Untuk bisa menelpon, minimal dia harus memiliki data nomor handphone sama data yang lain, nama misalnya. Jadi dia nelpon, selamat pagi Bapak Heru, mohon maaf kami dari kepolisian, ya. Saat ini anak Anda sedang kami tangkap, ya, dan lain-lain kayak gitu. Dan ujung-ujungnya adalah minta kita untuk mentransfer uang kepada mereka. Ya. Nah, untuk bisa melakukan itu pasti ada prosesnya kan, persiapannya. Mereka harus mendapatkan nomor handphone, nama, ya, kemudian anaknya, namanya siapa. Dan itu bisa dilakukan dengan melakukan phishing tadi. Jadi data-data tadi akan diambil untuk digunakan melakukan kejahatan. Itu yang namanya social engineering. Beberapa waktu lalu juga terjadi ya, WhatsApp kita dibajak, ya, dibajak. Ya. Artinya apa? Dia kan pasti tahu nomor handphone kita, ya. Kemudian emailnya itu juga tahu. Cara bagi tahunya apa? Ya dengan cara phishing tadi. Jadi secara tidak sadar kita itu kadang-kadang juga mengobral informasi itu ke media massa. Kadang-kadang sertifikat COVID kan kemarin kita foto-fotoin gitu, di-share. KTP juga difoto-fotoin, di-share kayak itu. Secara dasar kita juga melakukan hal itu. Jadi data-data kita bocor ke luar. Nah, ini yang terakhir lebih teknik lagi adalah SQL injection. Ini banyak kan digunakan untuk web yang lemah pengamanannya sehingga mereka bisa memasukkan aplikasi-aplikasi atau script-script yang bisa diatur sehingga begitu orang menggunakan aplikasi itu otomatis akan masuk ke site-nya mereka. Inilah kejahatan yang ada di cyber. Sekarang industri mana yang paling yang ditargetkan? Ya tadi webmail, layanan keuangan, pembayaran dan lainnya. Kenapa sih webmail tadi? Ya karena mereka ingin mendapatkan akun, nomor emailnya itu apa, kemudian passwordnya apa. Kenapa sih mereka ingin mendapat informasi itu? Ya, coba kita tanyakan rekan-rekan sekarang memiliki aplikasi mobil ada berapa? Pertama WhatsApp, kemudian webmail, kemudian juga Facebook, kemudian apa lagi itu? Aplikasi Tokopedia misalnya atau yang lain. Ya. Untuk bisa menggunakan aplikasi kan harus ada pendaftaran, registrasi. Yang diregistrasi itu apa? Kebanyakan kan ada nomor handphone atau email, ya, password. Ya. Kalau kita memiliki 10 aplikasi, apakah kita meregister dengan 10 jenis
user ID yang berupa email password tadi. Ya kan enggak kan? Kita menggunakan satu email yang kita gunakan untuk mendaftar ke semua. Ya kan? Kemudian passwordnya apa? Saya juga nggak yakin rekan-rekan semua menggunakan password yang berbeda-beda. Login ke Tokopedia pakai password A, login ke sini pakai password B, login ke sini pakai ini, beda-beda semua. Saya nggak yakin itu bisa, ya, karena kita harus menghafal 10 password atau lebih dari password. Biasanya kan sama semua. Jadi kenapa webmail itu suka direntas duluan di phishing tadi? Ya agar mereka agar bisa mendapatkan. Begitu kita mendapatkan email sama passwordnya, dia akan bisa masuk ke aplikasi-aplikasi yang biasanya aman dikunjungi tadi, ya, untuk bisa mendapatkan data-data yang lain. Itulah kenapa phishing itu sangat-sangat kita harus berhati-hati di sana. Dan juga udah ada berita-berita kemarin yang kebocoran-kebocoran data, ya, dan itu memang salah satu pengamanan data yang memang kurang kuat, ya. Tapi juga kita juga harus introspeksi dulu juga sih, karena para penjahat pun juga tidak diam aja, ya. Mereka selalu ada teknologi baru, ada cara-cara baru untuk bisa masuk. Jadi kita selalu berkejar-kejaran sama mereka. Baik, berikutnya menyadari hal itu, Bank Indonesia pun juga sudah melakukan tindakan. Maksudnya apa? Dia mengatur, ya, mengatur bahwa semua pelaku industri sistem pembayaran harus menjaga baik data customer tadi, ya, data, dengan mengeluarkan PBI, Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Perlindungan konsumen ini adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan itu apa sih? Mereka diperlakukan secara adil. Artinya apa? Ya tidak dibedakan antara konsumen satu dengan konsumen yang kedua. Adanya keterbukaan antara transparansi. Ya, jadi informasi apapun, kalau ada misalnya biaya yang ditawarkan harus jelas, tertulis, ya kan? Mungkin berkaca juga kemarin kan ada viral-viral itu kan, orang makan, ya, di warung-warung yang harganya ternyata ditutup istilahnya, ya. Habis 1 juta hanya makan beberapa pecel lele, ya, nasi, kemudian apa? Ya, karena nggak ada transparansi tadi kan. Harga harus dicantumkan. Sama juga dengan layanan perbankan atau layanan informasi untuk sistem pembayaran. Harus transparan. Ya, harganya harus jelas. Biaya admin harus jelas. Ya. Kemudian ada edukasi, kemudian beberapa hal, ya. Terutama tadi ada perlindungan data dan atau informasi konsumen. Jadi data-data kita itu harus dilindungi. Ya. Cara melindunginya gimana? Ada banyak. Ya. Dan semua PJP atau semua penyedia jasa pembayaran, termasuk Arta Jasa, MNC Bank, ya, begitu kita mau menjaga sistem pembayaran, mengeluarkan motion banking tadi, mengeluarkan layanan ATM bersama, mengeluarkan layanan apapun, kita harus minta persetujuan ke Bank Indonesia. Di persetujuan itu juga ada hal-hal yang harus diperhatikan di sana. Kita harus memiliki sistem yang aman, handal, harus memiliki sumber daya juga yang kompeten. Harus memiliki juga bisnis proses yang kompeten. Bisnis proses yang bisa menjaga tadi. Jadi banyak persyaratannya. Termasuk kita harus memiliki lisensi juga sebagai penyelenggara. Kita mengeluarkan kartu harus punya izin sebagai issuing. Kita mengeluarkan terminal harus punya izin sebagai acquiring. Itu. Jadi Bank Indonesia sudah menjaga hal tersebut. Sehingga kita kalau mau ikut andil dalam pembayaran, ya, kita harus benar-benar mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan tadi. Baik, berikutnya. Nah, inilah apa sih data itu? Data pelanggan mana sih yang dilindungi? Ada 2 jenis, yaitu data pribadi umum sama data pribadi khusus. Pribadi umum antara nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat, email, nomor telepon, dan lainnya. Kalau yang khusus, misalnya kesehatan, biometrik, keuangan, ras, dan lain itu untuk pribadi khusus. Nah, data-data ini kan dimasukkan kan. Waktu Bapak buka rekening atau Ibu buka rekening di suatu bank, pasti kan masukin nama-nama tersebut atau data tersebut. Nah, bagaimana sekarang? Kita mengamankan tadi. Bagaimana si pelayan tadi atau penyedia layanan jasa pembayaran tadi bisa mengamankan data tersebut? Nah, itu yang harus diatur. Harus ada teknologinya.
harus ada prosedurnya, harus ada juga manusia-manusia yang kompeten juga. Ya, termasuk Arta Jasa juga. Kita juga diminta teknologi aman, infrastruktur aman. Tapi kalau personil yang tidak aman bagaimana? Jadi mereka juga sampai melihat bahwa pegawai-pegawai yang ada di Arta Jasa itu juga harus dilihat, dicek, memiliki surat keterangan baik atau tidak, memiliki apa istilahnya itu kejahatan atau tidak, kemudian diakses secara psikologinya banyak. Jadi kayak di dirjen gitu. Nah, data-data juga ada, data sensitif juga ada, data pribadi itu yang harus diamankan juga, ya. Jangan sampai tadi ada kebocoran atau disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan yang lain. Dan itu juga ada ketentuan bahwa kalau kita memasukkan data ke suatu tempat, ya minimal ya kita harus menyetujui kalau misalnya data kita itu untuk digunakan kepentingan yang lain. Itu ada salah satu klausul, ada customer concern di sana. Terus bagaimana kita bisa menjamin data transaksi tersebut? Yang pertama ya, misalnya kita menyediakan sistem yang aman, handal untuk perlindungan dan kerahasiaan data. Kemudian kita juga memiliki fraud detection system, ya. Kalau misalnya ada transaksi-transaksi yang kita tengarahi, ini transaksi yang anomali ya, atau transaksi-transaksi yang kita tengarahi fraud, ya, atau transaksi yang tidak normal, atau transaksi kejahatan, kita bisa mendeteksi. Contohnya ya, ada transaksi berturut-turut ke suatu tempat tertentu, satu rekening tertentu. Dalam waktu 1 menit ada 10 transaksi sekaligus. Nah itu kan nggak mungkin. Kalau orang transaksi secara normal kan minimal kita butuh 1 menit per transaksi. Tapi ternyata dalam 1 menit itu ada beberapa transaksi sekaligus. Atau ada transaksi ke arah satu akun yang berasal dari beberapa akun, beberapa pengirim. Itu juga perlu dicurigai. Lalu juga transaksi yang menggunakan kartu, ya dari lokasi kita ketahuan ya, dari lokasi Jakarta, tapi nggak sampai 5 menit ada transaksi yang sama, kartu yang sama ada di Bandung misalnya. Ya, maka mungkin 1 menit dari Jakarta tiba-tiba nanti Bandung. Nah itulah fungsi fraud detection tersebut, mendeteksi transaksi-transaksi tersebut. Kemudian juga yang terakhir adalah meningkatkan keamanan, dan kita juga harus melakukan security assessment secara periodik. Kenapa secara periodik sih? Tadi kita selalu berkejar-kejaran dengan penjahat. Ya, kita tutup lubang di sini, mereka akan nyari lubang yang lain. Tutup lagi di sana, cari lagi cara lain. Jadi selalu berkejar-kejaran sama mereka. Caranya bagaimana sih agar kita itu mengetahui bahwa sistem yang sudah kita gunakan itu sudah aman atau belum? Tentu saja kita harus mengacu ke suatu standar keamanan, ya, standar keamanan yang sudah minimal bersertifikat internasional. Karena kalau kita bikin sendiri, merancang sendiri, nah belum tentu fit dengan kondisi atau kebutuhan dari masyarakat atau kebutuhan dari industri. Dan ini juga menjadi acuan juga buat regulator atau tempat lain untuk mendeteksi apakah kita sudah melakukan hal yang sudah proper atau tidak. Kalau kita mengikuti standar keamanan internasional, pasti ya udah ada pengakuan, udah ada lisensi, udah ada asesornya, udah ada dokumen-dokumennya. Ya, salah satunya adalah ISO 27001 dan PCI DSS. PCI DSS untuk kepentingan kartu data-data yang sensitif kartu tadi. Kalau ISO 27001 lebih ke keamanan informasi. Kemudian juga kita memiliki peralatan-peralatan EDS, ya, IPS, WAF, anti-malware, anti-spam, SIEM, DLP. Ini adalah istilah-istilah di sisi dunia security. Kemudian juga kita memiliki fungsi khusus yang menangani IT security sama fraud management. Nah, yang penting ya, kalau itu tidak dilakukan secara harian, secara monitoring, ya percuma aja. Kita pasang dengan bagus tapi nggak kita monitor, ya percuma. Maka kita juga menerapkan namanya SOC, yaitu Security Operation Center, dan penanganan panduan secara efektif. SOC itu apa sih? Ini. SOC adalah suatu sistem ya di mana dia itu selalu secara 24 jam 7 hari selalu monitor keamanan sistem yang ada di suatu institusi. Apa aja yang dilihat? Ya dia akan mengkolek log. Log itu adalah catatan-catatan kejadian-kejadian yang ada di aplikasi. Dia akan mengkolek log-log dari aplikasi itu, akan dilihat ada nggak yang tidak normal di sana. Kemudian dia akan melakukan aggregation untuk relation. Ya, ada nggak hubungan antara satu aplikasi dengan aplikasi lain? Ada koneksi keluar atau tidak? Dan dia melakukan reporting secara periodik. Di samping itu juga selalu mengupgrade teknologinya dengan melakukan research and development. Mencari lubang-lubang baru, mencari teknik-teknik baru, sehingga kita bisa menjaga sistem ini dengan baik.
Juga ada namanya SIEM. SIEM itu adalah System Information Event Management. Jadi semua aplikasi itu harus wajib mengeluarkan event atau mengeluarkan informasi. Ya, kalau misalnya terjadi gangguan atau serangan terhadap aplikasi tersebut. Juga network juga bisa kita ada dipasang di sana. Jadi network itu bisa ketahuan. Kalau lagi diserang sama luar, ketahuan. Traffic-nya tiba-tiba melonjak. Ya, di DDoS atau di apa. Nah, itu yang harus dimonitor. Kemudian juga ada ticketing, artinya apa? Ada keluhan-keluhan yang masuk, itu harus juga ada pencatatan di sana. Dan juga ada knowledge base, jadi hal-hal apa yang umum sudah kejadian atau informasi-informasi yang dari luar yang itu bisa menjadi panduan kita semua. Dan juga ada threat intelligence. Nah, ini dilakukan secara monitoring 100 menerus, ya, 24 jam, 7 hari, seminggu. Sehingga kita bisa selalu melindungi pelanggan-pelanggan kita dan juga bisa meningkatkan ya, teknologi informasi kita, keamanan sistem kita agar bisa menjaga dari penjahat-penjahat yang semakin pintar, semakin pandai, semakin licik lah istilahnya. Sehingga dengan sistem tersebut kita insya Allah bisa menjaga keamanan dan kenyamanan Anda dalam bertransaksi keuangan. Jadi Anda nyaman, hati pun juga nyaman juga untuk bertransaksi. Transaksinya apa? Anda bisa ngambil uang, withdrawal ya, kemudian query saldo, transfer antar bank, baik lewat ATM, lewat mobile, lewat EDC, lewat yang lain, melalui layanan switching ATM kami. Rekan-rekan juga bisa menyelenggarakan bayar tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan PGN, tagihan cicilan kredit, kemudian juga bisa membayar insurans ya, melalui layanan bill payment. Juga transfer dana dari sesama pengguna ke uang elektronik atau sebaliknya, ya. Kemudian juga keluar negeri atau menerima dari luar negeri itu juga bisa dengan nyaman dilakukan. Kami juga menyediakan layanan, mesinnya juga kita bisa menyediakan. Kemudian sekarang lagi trending adalah layanan KRIS, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melakukan transaksi KRIS dengan aman juga. Dan ini juga sudah berkembang ya, kita dari Bank Indonesia kemarin sudah mencanangkan adanya 15 juta pengguna baru. Dan itu tahun ini ya, mudah-mudahan itu bisa tercapai juga. Dan yang terakhir kita juga menyediakan layanan managed service. Jadi kalau misalnya dari pihak pelanggan kami tidak memiliki teknologinya atau tidak memiliki perangkatnya, bisa menggunakan layanan yang Arta Jasa punya ini. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru untuk materi yang sudah disampaikan. Sangat bermanfaat banget nih kan teman-teman, supaya kita semakin hati-hati lagi dalam melakukan transaksi digital. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk mengingatkan kembali bagi teman-teman, jangan lupa untuk isi absen, link absen yang sudah ada di kolom komentar, supaya nanti nama teman-teman bisa kami masukkan ke undian. Kali ini kami akan berikan kesempatan bagi teman-teman peserta untuk memberikan pertanyaan kepada pembicara pertama kami, yaitu Pak Heru. Silakan teman-teman kasih pertanyaan semenarik mungkin ya, karena bagi yang kasih pertanyaan menarik bisa memenangkan bonus saldo sebesar 100.000 loh. Kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom Q&A di bawah ini ya. Pertanyaannya silakan. Gimana nih pertanyaannya? Langsung kita bacain atau gimana, Pak? Ini udah banyak banget nih pertanyaan, dari 52 nih pertanyaan. Banyak yang ini ya, tarik dengan materi ini ya, security ya. Selalu nomor 1 sih memang sih. Security ini ya. Kita mungkin dari moderator ditampung dulu kali ya, maksudnya dari moderator ditampung yang mana yang mau perlu dijawab oleh Pak Heru, karena banyaknya yang masuk. Silakan. Ini sudah kami pilih 2 pertanyaan paling menarik, Pak. Ya, silakan.
Oke, yang pertama dari Indra Wijaya, seperti ini pertanyaannya. Permisi Pak, izin bertanya. Bagaimana kita mengetahui fake website dan lain-lain dan cara pencegahan agar data kita tetap aman ketika bersosial media? Terima kasih. Baik, ya. Kalau kita bisa mengetahui fake atau tidaknya ya, pertama ini pastikan Anda menulis alamatnya dengan benar, ya. Karena banyak yang plesetan, kayak tadi ya, www.klik.bca, ya. Kliknya pakai K, ya, yang benar pakai K. Tapi ada yang bikin plesetan, kliknya pakai C, klik gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar kan, itu masuk ke dalam fake biasanya. Ya. Jadi pastikan bahwa Anda mengetik website itu dengan benar sesuai dengan yang diberikan sama bank Anda atau institusi Anda. Yang pertama. Yang kedua, website tersebut harus HTTPS, ya. Jadi ada gambar kuncinya, ya, ada kuncinya. Kalau dia nggak HTTPS atau apa, itu biasanya ya fake, ya. Karena biasanya aplikasi perbankan, aplikasi yang ada di finansial itu harus HTTPS, harus secure. Dan kuncinya untuk secure harus ada tanda kunci, ada tanda kunci di sana. Dan itu bisa dilihat apakah kuncinya itu benar, jadi mengacu ke web yang benar, atau kuncinya itu kunci asal-asalan gitu ya. Yang penting harus ada kuncinya, harus cek karena di situ ada siapa yang menerbitkan sertifikatnya dan itu masuk ke web mana. Ya, memang sangat-sangat teknis sih, ya. Kalau tadi ya benar-benar kita tuh harus waspada memang di sini itu. Ya, ini sangat-sangat teknis memang. Jadi memang biasanya yang udah sering aja itu bisa mengetahui. Itu yang untuk mengetahui bagaimana apa istilahnya itu fake atau tidaknya tadi. Kemudian yang kedua adalah ya tadi biasa, ya. Bagaimana bisa aman tadi? Ya tadi. Pertama user ID password, ya kan? Passwordnya jangan password yang mudah lah gitu. Yang cuma angka aja 1 2 3 4 5 atau dibalik ya kan? Atau nama, alamat atau nama apa gitu kan? Nama makanan atau ulang tahun ya bisanya kan? Kode ulang tahun. Nah, kalau bisa itu gunakan password yang strong. Tapi saya juga belajar juga dari tempat saya juga sih. Kadang saya juga kadang-kadang malas juga untuk mengganti-ganti tadi. Ya. Kemudian juga jangan di-sharing, ya kan? Untuk satu aplikasi menggunakan password yang sama. Artinya apa? Kalau satu bobol, otomatis akan bobol juga semuanya, ya kan? Jadi untuk setiap aplikasi gunakanlah password yang berbeda-beda atau akun yang berbeda-beda. Ya itu salah satu trik-trik kita bagaimana bisa aman bertransaksi di dunia internet atau dunia digital. Lalu itu Mbak Naya. Oke ya, terima kasih Pak Heru. Lalu ada pertanyaan kedua nih Pak dari Rizky Pratomo. Ya. Izin bertanya kepada Bapak Heru, bagaimana perlindungan saya ada bermasalah? Ya. Atau Mbak Naya yang putus? Dari kita. Pulang lagi. Oke, ini masih unstable. Baik, saya ulang ya Pak. Ya, baik. Oke, dari Rizky Pratomo, pertanyaannya, izin bertanya kepada Bapak Heru, bagaimana perlindungan hukum dan payung hukum bagi korban pencurian data? Karena selama ini masih banyak sering kita temui pencurian dan kebocoran data pribadi seseorang. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan bila kita menjadi korban pencurian data pribadi? Terima kasih. Baik. Perlindungan hukum terus terang ya itu mungkin sudah ada diatur ya dalam undang-undang ITE ya. Jadi itu sudah ada aturannya, saya terus terang tidak hafal di sana ya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya data kita itu bocor? Sama ya waktu kita WhatsApp kita itu kena hack kemarin kan. Pasti yang kita lakukan apa? Ya kita blokir di sana kan. Lalu misalnya tadi aplikasi WhatsApp yang saya punyain misalnya udah ada yang menghack diambil orang terus terang ya bahwa WA saya itu lagi kena serangan dan itu kita informasikan ke rekan-rekan semua. Sama dengan yang lainnya ya, sama dengan yang lainnya. Misalnya Anda kecurian PIN atau nomor kartunya kecurian, pasti kan akan menelpon bank Anda kan, menelpon Motion Bank, Pak, ini handphone saya kecurian, ya, sehingga aplikasi Motion Banking saya ini bisa jadi akan digunakan oleh yang tidak bertanggung jawab. Makanya dia akan minta untuk diblokir akunnya.
ya, minta diblokir akunnya. Itu udah biasa di tempat di dunia pembayaran ya. Jadi selalu catat nomor-nomor telepon penting yang bisa dihubungi kalau misalnya terjadi permasalahan tersebut. Seperti motion banking, Anda harus mengetahui ya hotline-nya berapa. Sehingga kalau terjadi kejadian tadi, handphone Anda tercuri atau apa, bisa langsung cepat menghubungi bank Anda dan langsung melakukan pemblokiran tadi. Ya, yang terakhir ya memang ya data-data kita kan sebenarnya langsung ada di mana-mana kan. Anda ikut 10 aplikasi ya data Anda akan ada di semua. Jadi yang kita lakukan adalah apa? Jangan suka sharing, ya kan? Jangan sering sharing. Sharing-sharing yang ada informasi pribadi Anda. Karena itu bisa diambil, bisa digunakan untuk melakukan social engineering tadi, ya kan? Sharing, foto sama anaknya, foto sama temannya, ada namanya di sana juga, ya. Kalau pakai di WhatsApp, ya di profilnya jangan ada keterangan yang jelas ya gitu, ya. Mungkin aja pakai nama singkat. Kalau di WhatsApp nanti ada keterangan nama saya siapa, handphone saya apa, kemudian keterangan apa, itu bisa digunakan untuk kepentingan social engineering tadi. Jadi sedapat mungkin tidak men-share public information atau private information ke dalam sosial media. Itu yang paling penting sih. Karena biasanya suka gatel kan, ada informasi sharing. Nah itu tolong dijaga. Kurang lebih itu sih Mbak, Naya. Kasih. Oke, terima kasih Pak Heru. Untuk jawaban yang telah diberikan, selanjutnya kita lanjutkan saja ya acara webinar ini ke pembicara kedua kami yang terhormat Pak Tediti selaku Direktur Bisnis Digital dari Motion Banking. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih dan selamat siang ya. Tadi mungkin Pak Heru, terima kasih dulu tepuk tangan untuk Pak Heru ya untuk material yang sangat bagus sekali tadi. Nah, kalau dari sisi saya nggak siapkan materi Pak, terus terang karena memang saya rasa saya cuma mau sharing pengalaman pribadi saya dan juga experience saya yang sudah lama di perbankan dan juga mungkin yang related dengan motion banking. Ya, kalau tadi Pak Heru itu sudah bicara menjabarkan banyak sekali dan saya rasa itu sudah sangat cukup dan sangat komprehensif pengetahuannya Pak. Dan yang saya mau sampaikan di sini adalah sebenarnya kami kalau di perbankan itu di motion banking terutama kami sangat memperhatikan yang namanya data security. Buat kami data security adalah yang paling penting yang kita harus jaga bersama. Tapi kadang-kadang kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Sebagai konsumen juga kita tidak boleh sembrono ya. Tadi ada kata-kata seperti phishing, seperti juga misalnya nomor PIN dan lain-lain. Jadi sebagai customer kita juga mesti tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita. Seperti misalnya user ID dan password ya. Itu harus kita jaga dengan baik. Dan juga sekarang kita ada beberapa PIN tambahan, misalnya kayak MPIN, itu juga mesti dijaga dengan baik. Dan kalau saya boleh sharing, biasanya itu teman-teman untuk memudahkan, mereka itu menggunakan misalnya nomor ulang tahunnya mereka, gitu ya, yang mudah ditebak oleh orang lain. Dan itu juga sebenarnya kalau bisa tuh jangan. Ada beberapa site, ada beberapa aplikasi juga yang sekarang sudah memblokir. Maksudnya jangan sampai kita misalnya ada 6 digit, semuanya pakai berulang, misalnya 111111 gitu. Nah itu tuh mudah sekali untuk ditebak karena ketika nanti kredensial kita diambil orang, nanti orang itu bisa gampang untuk menebak. Dan saya tahu bahwa sekarang ini semuanya itu memerlukan PIN. Dan untuk kepentingan kemudahan kita mengingat, kadang-kadang kita menggunakan PIN yang sama untuk semua kartu kita gitu ya. Kartu ATM ini PIN-nya sama, kartu ATM itu PIN-nya sama. Kemudian apa namanya token untuk transaksi PIN-nya sama karena kan semuanya 6 digit. Ini tuh kita sangat tergoda sekali kadang-kadang tuh untuk bisa melakukan semua yang sama. Kalau menurut saya ada banyak hal-hal yang kita bisa lakukan walaupun itu tidak susah, maksudnya tidak membuat kita susah lah ya. Tapi kalau menurut saya kita mesti menerapkan apa yang namanya 2FA, two factor authentication. Ya, 2FA itu apa? 2FA itu sebenarnya adalah ada dua metode autentikasi kayak misalnya WhatsApp. WhatsApp sekarang kita untuk bisa mencegah account kita di takeover, kita bisa uh,
PIN kita berapa, misalnya, terus kemudian nomor kita berapa, itu yang namanya two-factor authentication. Intinya adalah two-factor authentication itu adalah untuk meng-compare what you have and what you know. Itu ada dua hal yang apa yang kita punya dan apa yang kita tahu. Biasanya yang saya lakukan, PIN kartu kredit saya dan debit card saya semuanya berbeda. Percaya nggak, teman-teman? Ya kan? Gimana saya melakukan itu? Saya bukan jenius, saya misalnya saya sharing dan segala macam, enggak. Saya combine. Ini misalnya ada 6 digit nih ya, misalnya. 2 digit pertama memang mungkin selalu sama. Itu what I know. Kemudian what I have adalah kartu di depan saya. Kartu itu kan banyak sekali kombinasi nomor-nomornya tuh. Misalnya saya selalu misalnya ngambil digit ke-10 sampai ke-14 misalnya. Itu saya pakai sebagai digit PIN saya ke 3 sampai ke 6. Nah, dengan melakukan kombinasi seperti itu dengan sendirinya kita sudah melakukan self security, supaya one day misalnya ada teretas gitu. Misalnya nomor kita tidak bisa memungkiri kalau mungkin kita mesti sharing device, misalnya kayak token token transaksi gitu ya. Kita mau nggak mau kadang-kadang kalau kepepet mau nggak mau kita mesti sharing misalnya. Dan PIN tersebut jangan sampai PIN-nya sama semua dengan PIN ATM kita gitu. Itu gawat gitu kan. Nah, itulah hal-hal yang kita harus jaga. Kemudian dari sisi email phishing ya, ini juga saya juga mau tekankan sekali lagi. Tadi juga ada pertanyaan, gimana caranya supaya kita bisa tahu ini real atau nggak real? Sebenarnya paling penting adalah tadi seperti Pak Heru bilang, kita lihat dari website-nya tersebut, apakah ada sertifikat atau nggak, itu betul sekali. Dan jangan sampai sertifikat tersebut expired. Dan banyak hal, banyak website yang istilahnya mempunyai security breach ketika sertifikatnya sudah expired. Dan yang kedua adalah begini. Biasa yang namanya sender, ya sendernya itu tuh kalau kita lihat di kita punya HP, kadang-kadang kita cuma bisa lihat namanya aja, kita nggak lihat email address-nya tuh apa belakangnya. Nah, biasa kalau misalnya yang phishing, kita bisa lihat bahwa URL-nya atau domainnya dari pengirim email tersebut biasanya berantakan. Jadi depannya biasa dia bisa tulis misalnya customer service motion, misalnya gitu ya. Tapi sendernya, emailnya itu tuh belakangnya tuh ad-nya aneh-aneh. Gitu. Nah, emang makin hari kejahatan social engineering ini makin hari makin keren ya. Apalagi kadang-kadang kemarin saya juga baru terima, your Apple ini apa namanya payment information has to be updated gitu ya. Wah, pokoknya itu meyakinkan sekali dari Apple gitu ya, ada logo-logonya. Tapi kalau kita lihat, benar-benar kita telitin lagi, itu belakangnya ad-nya tuh bukan @apple.com, dan kita tahu ini sendernya bukan dari Apple, dan dia coba memphishing saya punya Apple ID dan juga password, karena di situ ada link untuk saya mengkonfirm saya punya Apple ID dan juga password. Nah, ketika kita sudah willingly masukkan itu sebenarnya bukan tanggung jawabnya si Apple lagi, itu adalah tanggung jawabnya kita sebagai konsumen yang teledor gitu ya, bahwa kita itu sudah memberikan informasi kita kepada si fraudster itu untuk bisa dilakukan banyak sekali kejahatan-kejahatan gitu. Nah, itu yang sangat mesti awareness-nya mesti ada. Dan ikut seminar-seminar seperti ini juga sangat penting ya, karena kita bisa sharing banyak juga untuk bagaimana kita menjaga security, untuk menjaga PIN, untuk menjaga email kita gitu ya. Karena memang sekarang kita tidak bisa pungkiri bahwa semua aspek kehidupan kita itu ada digitalnya, gitu ya. Kayak misalnya kita sekarang mungkin handphone, gitu ya, itu juga pasti ada security-nya di depan. Banyak orang yang kadang-kadang suka karena convenience ya, mungkin biar cepat, udah deh PIN-nya 99999 aja deh 4 kali, gitu kan. Dan itu tuh mudah sekali dilihat, apalagi kalau kita misalnya nih ya, saya sih tidak mau menuduh atau bagaimana. Kalau misalnya kita lakukan banyak kali sosialisasi, misalnya kemudian ketika kita mesti unlock dan ada orang yang melihat bagaimana caranya kita itu untuk membuka PIN telepon kita,
satu hari itu tuh mudah sekali untuk mereka itu misalnya take over our handphone dan juga memasukkan kode yang sangat mudah itu. Makanya saya minta sama teman-teman kalau bisa kita lebih aware lagi terhadap security ini gitu ya. Maksudnya kejahatan itu ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Dan yang paling penting adalah kita jangan memberikan kesempatan sekecil pun untuk pada si jahat itu untuk bisa melakukan pencurian data atau mungkin phishing terhadap apa yang kita lakukan secara online dan digital. Kemudian tadi juga saya setuju juga dengan Pak Heru untuk sosial media kadang-kadang sekarang itu kita sangat sekali terbuka gitu ya kepada sosial media di sana gitu ya. Alamat kita, kemudian kadang-kadang kita punya KTP bisa ditaruh di situ, kemudian screenshot misalnya terhadap kita punya account banking gitu ya. Itu tuh menurut saya tuh adalah hal-hal yang harus kita jaga juga. Jangan sampai ini ada yang namanya klasifikasi informasi itu tuh harus dijaga. Ada klasifikasi informasi yang sifatnya umum, ada yang sifatnya rahasia. Dan sifatnya rahasia itu harus kita jaga sebagai tanggung jawab kita sebagai konsumen. Nah, tadi juga menarik ada pertanyaan gimana caranya supaya kita itu bisa terproteksi dengan apa namanya dengan semua yang ada ini. Kalau gimana kalau data saya bocor? Nah, sebenarnya di dalam industri pembayaran itu kita selalu kalau ada case kita akan selalu investigasi. Ada hal-hal yang mungkin misalnya ini si customer-nya adalah korban, misalnya. Sama sekali dia nggak melakukan apapun, ada identity theft dan lain-lain, itu biasanya akan dilakukan penggantian oleh perbankan itu sendiri. Karena dinilai bahwa perbankan fail untuk melakukan KYC secara baik. Konsumen gitu ya. Kadang-kadang diberikan OTP, kemudian mereka dengan mudah memberikan OTP tersebut kepada si fraudster. Nah, dengan seperti itu udah pasti bahwa ini adalah bukan tanggung jawabnya, di luar dari tanggung jawab perbankan. Makanya kita harus aware terhadap apa yang harus kita jaga, dan kita selalu dari sisi perbankan, kita selalu mengingatkan bahwa setiap kali kita kirim OTP atau apapun itu yang bersifatnya rahasia, tolong jangan di-share informasi tersebut kepada orang lain. Gitu ya. Udah banyak sekali modus-modusnya udah terlihat. Nih, misalnya saya kasih contoh ya. Dulu kan mungkin yang namanya mobile banking atau internet banking itu kan masih sangat sebelum COVID lah, masih sangat awam lah mungkin orangnya. Orang masih lihat teman datang ke cabang, melakukan transaksi dan lain-lain. Tapi setelah pandemi ini benar-benar berubah total. Orang lebih cenderung untuk melakukan transaksi secara online dan lain-lain. Nah, tapi ketika dia mau melakukan registrasi, ya ada beberapa hal yang kita mesti melakukan verifikasi dan juga autentikasi. Salah satunya adalah kita mengirimkan OTP kepada nasabah tersebut dan lain-lain. Dan kita secara perbankan, kita itu saking banyaknya request yang masuk setiap hari, walaupun kita ada yang namanya Network Operation Center atau Security Operation Center, itu kita tidak bisa secara 100% mengecek semuanya untuk masuk, apakah memfilter apakah ini genuine atau nggak genuine, gitu ya. Misalnya Pak Hasan, dia mau registrasi mobile banking, dia udah ada account sebelumnya di ini kita di bank kita, gitu ya. Nah, untuk melakukan registrasi dan juga verifikasi apakah ini benarnya Pak Hasan atau bukan, kita biasanya akan mengirimkan OTP kepada Pak Hasan tersebut dan dia harus melakukan apa kita ngomongnya challenge dan matching ya. Jadi challenge tersebut, kode challenge-nya harus kita masukkan. Nah, kadang-kadang si fraudster ini udah mengerti nih flow-nya seperti ini, dan kalau saya lihat juga ada banyak sekali oknum yang udah mengerti 100% bagaimana cara ini bekerja, cara registrasi ini bekerja. Dan dia bisa tuh telepon ke Pak Hasan gitu ya, mengaku-ngaku misalnya sebagai customer service-nya bank,
Dan kemudian dia minta OTP-nya, oh ya Pak, saya bantu registrasiin Pak, OTP-nya tolong dibacakan nanti, jadi Bapak bisa transaksi secara online. Nah, ketika OTP itu dibacakan, langsung account itu take over kepada si fraudster tersebut tanpa si Pak Hasan itu tahu bahwa dia itu sudah dilakukan takeover. Akhirnya adalah saldonya habis. Nah, seperti itu gimana nih tanggung jawab siapa gitu kan? Yang pasti adalah ini tanggung jawabnya si Pak Hasan karena dia itu tidak menjaga OTP tersebut dengan baik dan dia berikan kepada orang yang dia tidak kenal. Makanya saya sih berpesan kalau bisa kita sangat hati-hati dalam melakukan transaksi secara online, apalagi ini berhubungan dengan financial ya. Ini kan sangat nomor satu sih menurut saya ini kalau orang penipuan itu maunya pasti datangnya kemana? Bar uangnya atau dia tarik di ATM atau apapun itu gitu ya, itu bisa cepat ya. Dan udah gitu kedua dari sisi online commerce ini juga penting sekali ya. Jangan tergiur oleh sesuatu hal yang mungkin too good to be true kalau itu menurut saya ya. Misalnya nih harga saya bilangnya harga sepatu Nike misalnya gitu ya. Harga sepatu Nike yang keluaran terbaru itu biasanya di toko harganya 1.500.000 gitu ya. Kita cek di Tokopedia dan segala macam mungkin harganya 1,4 atau 1,3, nggak ada yang lebih murah dibanding 1,3 misalnya. Terus kemudian ada nih orang yang posting di Instagram gitu. Oh, saya punya ini nih sepatu Nike harganya 800.000 asli dan segala macam gitu ya. Kalau mau tolong transfer dulu rekeningnya ke nomor segini gitu ya. Nah, itu sering sekali terjadi gitu ya. Sering sekali terjadi. Sesuatu yang too good to be true sometimes is not true. Cek dulu kebenarannya gitu ya. Terus udah gitu ketika dia kirim dan segala macam make sure kalau bisa pakai yang namanya rekening bersama atau minta dia untuk masuk ke situs-situs tertentu yang sudah terjamin gitu untuk melakukan transaksinya supaya sama-sama enak nih, sama-sama aman gitu ya. Jadi kalau dari saya sih mungkin segitu aja sharing yang saya bisa lakukan ya. Ini pengalaman dari apa yang saya pernah dapatkan selama experience di bank lebih dari 20 tahun dan bentuk-bentuk kejahatan dan bentuk-bentuk kriminal itu tuh udah berubah sangat banyak sekali gitu ya. Kalau dulu saya memulai karir di kartu kredit itu dulu belum ada PIN dan belum ada chip. Jadi kartu kredit itu tuh paling mudah untuk dilakukan penggandaan kartu kredit. Kita ngomongnya dulu skimming. Nah, kerja kerasnya itu tuh dilakukan oleh perbankan dulu. Luar biasa kita lakukan scanning of potential fraud. Tadi seperti Pak Heru bilang, mungkin misalnya dia baru transaksi di toko A, kemudian tiba-tiba bisa langsung transaksi di toko C, toko D, toko E gitu ya. Dulu kan offline, nggak ada online, dan cepat sekali untuk melakukan transaksi. Dan kita harus benar-benar jeli untuk melihat bahwa oh ini transaksinya nggak benar nih, langsung kita blok. Kadang-kadang kita mesti telepon ke customer-nya nggak bisa dihubungi, kita blok dulu untuk supaya menstop transaksi-transaksi tersebut untuk masuk. Nah, tapi sekarang dengan lebih advance pengamanannya, sekarang udah ada chip, kemudian juga ada PIN, social engineering yang lain ya keluar gitu, kayak misalnya OTP. Nah, sekarang itu sedang marak sekali tuh kalau orang nanya OTP, nah itu harus hati-hati. Makanya selalu walaupun yang namanya customer service bank pun itu tidak pernah minta OTP, tidak pernah, karena memang kita mengedukasi bahwa yang namanya OTP itu sangat rahasia dan hanya bisa diberikan dari kita kepada mesin, bukan kepada orang lain lagi, gitu ya. Dan sangat hati-hati men-treat OTP tersebut. Nah, itu namanya one time password. Password itu selalu harus kita jaga. Dan juga kombinasi terhadap password itu sendiri dan juga PIN itu juga sangat penting.
ya. Jangan membuat semua PIN itu sama. Jangan terlalu mudah juga untuk membuat PIN, apalagi di kita punya handphone yang istilahnya kita itu sering sekali melakukan login ya kan, tiap kali kalau lagi on kita selalu login. Kadang-kadang Android itu dia pakai apa namanya, pakai screen flow malah gitu ya. Screen flow-nya itu mudah banget, belok ke kanan sama turun ke bawah. Nah, teman kamu di belakang udah kelihatan, oh begitu screen flow-nya. Besok-besok dia buka, misalnya, terus kemudian banyak hal-hal, misalnya notes kita tidak kita lindungi di situ, dalamnya semuanya isinya informasi terhadap kita punya nomor rekening, terhadap kita punya password dan lain-lain, itu bisa gawat sekali gitu. Jadi saya cuma berpesan bahwa security ini merupakan tanggung jawab, ya, tanggung jawab semua pihak, nggak cuma dari sisi perbankan. Kami dari perbankan itu sendiri sangat heavily regulated oleh regulator kita, ada OJK dan juga BI, gitu ya, untuk melakukan digitalisasi terhadap aplikasi dan juga modifikasi terhadap aplikasi, atau kita ada kerjasama dengan pihak ketiga, ada sharing data dan lain-lain, itu selalu kita harus melewati yang namanya pelaporan dan juga penetration test dan lain-lain. Itu untuk menjamin bahwa sistem yang kita bangun itu sudah bisa melakukan self defense lah dan aman gitu ya dari sisi security ya. Dan tapi ada bagiannya juga dari konsumen dan teman-teman juga untuk bisa menjaga kerahasiaan data tersebut, misalnya seperti PIN, password, dan juga periodically itu diganti gitu ya. Periodically diganti supaya apa? Supaya walaupun misalnya ada satu site terbocor gitu ya, kita bisa selamat dari peretasan tersebut. Sering dengar juga kan ya, dulu ada satu site juga yang besar yang datanya bocor. Nah, itu dalamnya tuh ada kita punya password. Nah, bayangin aja kalau misalnya passwordnya itu semua kita sama dengan semua site yang kita punya, email kita semuanya sama, passwordnya dan lain-lain, dan kita tidak pernah ganti gitu ya. Itu tuh bisa merembet kemana-mana tuh. Ya karena kita tidak dipungkiri bahwa memang kita dikelilingi oleh semua aplikasi-aplikasi digital, perbankan, email, WhatsApp, Facebook, kemudian Instagram dan lain-lain gitu ya. Dan juga jaga juga, kita harus tahu mana yang data yang rahasia dan mana yang data yang umum. Gitu. Itu mungkin sedikit dari sharing saya sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang baik terhadap data security. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy. Materi webinar kita kali ini benar-benar menarik banget ya, bisa diterapin di hidup kita masing-masing saat melakukan transaksi digital. Nah, untuk saat ini kita sudah dapat 2 pertanyaan menarik yang akan diajukan kepada Pak Teddy. Pertanyaan pertama dari Makfiroh Nurul. Izin bertanya, untuk meningkatkan keamanan nasabah, fitur khusus apa yang dimiliki motion banking tapi tidak dimiliki oleh e-wallet lain yang bisa membuat kami atau nasabah percaya untuk langsung menggunakan motion banking? Terima kasih. Oke, saya rasa dari sisi security ya, karena memang kita diregulate oleh regulator yang sama, yaitu OJK, itu biasanya sama. Jadi kita ada password, dan password itu kombinasinya juga mesti huruf besar, huruf kecil, dan juga mesti diganti secara berkala. Kedua, dari sisi kita juga ada yang namanya biometric login, dan menurut saya itu sangat berguna sekali dan sangat convenient ya untuk teman-teman yang mempunyai handphone yang sudah ada biometric security-nya. Itu kita bisa on-kan dan juga kita bisa login menggunakan itu. Itu juga sangat cepat. Instead of kita mesti menggunakan password yang panjang dan juga kadang-kadang mungkin bisa salah password ya. Dan kita juga dilengkapi oleh transaction PIN ya. Transaction PIN tersebut untuk melindungi second layer of security sebelum kita melakukan transaksi. Jadi itulah security yang sudah kita lakukan
Oh iya, satu lagi nih, ini hampir lupa. Tadi kita ngomong tentang Pak Heru discuss banyak tentang alamat URL ya. Alamat URL itu kita mesti hati-hati, kita mesti lihat ada security dan lain-lain. Nah, kedua nih, dan ini tidak kalah pentingnya juga. Sekarang itu kan kita cari apa-apa lewat Play Store ya, bener nggak sih? Lihat aplikasi gitu. Mau ajukan pinjaman, cari di aplikasi gitu kan. Pinjaman online misalnya kita search. Nah, kita mesti lihat juga nih, jangan karena kita itu udah pengen ngebet banget mau ada pinjaman online, kita tidak lihat juga publisher-nya itu siapa, gitu ya. Publisher-nya itu apakah ini yang bisa dipercaya atau tidak, gitu ya. Ada dijamin atau terdaftar di OJK atau enggak. Nah, itu juga penting. Karena apa? Karena kalau kita tidak jeli untuk melihat dari pinjaman-pinjaman online tersebut gitu ya. Itu tuh mereka kan pasti minta data KTP kita, data apa kita, semua kita kasih kan gitu kan. Dan belum tentu juga pinjaman tersebut kita diberikan. Nah, ini juga menurut saya ada satu fenomena tersendiri dan tren ya sekarang itu ya. Untuk orang-orang ini berpindah kejahatannya kepada publisher di Google Play atau di Play Store, sorry. Nah, jadi itu tambahan dari saya juga di luar dari website atau apapun itu. Sekarang kita juga mesti jeli ketika kita mendownload satu aplikasi di Play Store atau di App Store yang ada. Lihat juga publishernya siapa. Kadang-kadang mereka bisa ini ya, si Play Store itu mungkin nggak tahu yang namanya BNI itu punya berapa aplikasi misalnya gitu ya. Dan ini juga tanggung jawab kita sebagai bank itu untuk tidak membingungkan si customer. Dulu di MNC Bank kita punya 2 aplikasi dan ketika saya join saya minta oleh orang IT-nya tolong dimatikan yang satunya lagi mobile banking kita supaya apa? Supaya tidak membingungkan. Dan ini akan menjadi presiden yang jelek ketika orang itu bingung, kok MNC Bank ini punya 2 aplikasi, gitu ya. Nah, itu juga kita mesti hati-hati, ya. Jangan sampai kita kena jebak di situ, ya kan? Dan kita willingly untuk memberikan semua informasi kita, termasuk KTP. Apalagi bayangkan kalau misalnya password kita sama satu dengan satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, dan dia bisa pakai social engineering itu untuk tembusin ke aplikasi-aplikasi lain. Gawat itu tuh. Ya, jadi itu sih sedikit tips dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teddy. Lalu kita lanjut Pak ke pertanyaan kedua dari Pipit Fitriani di Tasikmalaya. Selamat siang Pak Teddy, izin bertanya, Pak, di era digitalisasi 5.0, apa yang harus kita siapkan dan apa tantangan yang kita hadapi nanti? Terima kasih. Oke, wow, 5.0 ya. Sekarang itu kita baru bilang banking 4.0 ya. Tapi ini udah 5.0, tapi saya mau coba untuk berangan-angan apa yang akan terjadi mungkin 5-10 tahun ke depan ya. Kalau saya sih, kalau saya boleh sharing atau mungkin tebak gitu ya, kalau saya boleh tebak ke depannya, itu yang namanya password itu lama-lama will be replaced by biometric, ya, will be replaced. Sooner or later it will be replaced. Jadi makin banyak sensor sekarang keluar gitu ya. Kalau kita di Apple kan kita udah punya Face ID gitu ya. Nah, Face ID itu adalah sebenarnya jikal bakal daripada biometric authentication going forward gitu ya. Dan juga sekarang kalau kita teman-teman tahu kita di motion banking kita juga punya yang namanya biometric KYC. Apa itu biometric KYC? Biometric KYC adalah know your customer tanpa kita mesti lakukan apa namanya video call ya. Dan itu mungkin salah satu keunggulan motion banking kita dibandingkan pembukaan rekening dengan bank-bank lain. Kita tuh sangat mudah sekali untuk buka rekening, tapi itu aman. Kenapa kita bilang aman? Karena kita menerapkan yang namanya biometric KYC.
Jadi data kita ketika kita mempunyai iktp itu data biometrik kita sudah ada sebenarnya di Dukcapil gitu ya. Dari kita punya muka nih, dari kita punya mata, hidung dan mulut itu ya, itu sudah di-save, direkam di Dukcapil ya. Dan nanti data tersebut tuh kita bisa cocokkan apakah ini match atau nggak match dengan data pendudukan yang ada. Dan itu bisa membuat kita itu memungkinkan kita untuk bisa melakukan KYC dengan cepat. Dan ke depannya saya yakin ini akan banyak sekali aplikasi atau mungkin perusahaan-perusahaan yang bisa bekerja sama dengan di Dukcapil untuk melakukan yang namanya autentikasi tersebut. Ini sekarang baru sifatnya autentikasi apakah ini adalah orang yang sama atau bukan. Tapi ke depannya ini menurut saya bisa digabungkan dengan transaksi gitu ya. Jadi bayangin kalau kita instead of kita pakai pencet PIN gitu ya, kita hanya perlu blink misalnya gitu ya. Itu mungkin saat ke depannya itu akan terjadi. Jadi password dan lain-lain itu lama-lama akan tergantikan dengan biometrik. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Teddy untuk jawabannya. Tim kami sudah mengumpulkan nih nama-nama pemenangnya yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan menarik. Tapi sebelum kami umumkan nama pemenangnya, kami sekarang mau buka dulu sesi kuis. Kami akan berikan 4 pertanyaan kepada para peserta, lalu peserta bisa menjawab secara dengan benar dan yang paling cepat di kolom komentar, nanti kami akan pilih pemenangnya. Oke. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan, suruh ketik. Pertanyaan pertama, sebutkan salah satu ancaman kejahatan cyber yang sebelumnya disampaikan pada materi presentasi Bapak Heru Perwito. Bisa dijawab di kolom komentar dulu ya, teman-teman. Nanti kami akan pilih pemenangnya yang paling cepat untuk menjawab dan yang benar jawabannya. Ulangin nggak pertanyaannya? Udah ya. Udah ya. Oke, ini kami sudah dapat banyak nih peserta yang menjawab. Kami lanjut aja ya ke pertanyaan yang kedua. Sebutkan salah satu sertifikasi yang dimiliki oleh Arta Jasa terkait dengan keandalan dan keamanan sistem. Oke, kita udah dapat pemenangnya nih untuk pertanyaan kedua. Lalu lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Apa nama digital bank dari MNC Bank? Ya, bisa dijawab teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir nomor 4. Apa kepanjangan dari 2FA? 2FA.
Oke, teman-teman semua, kita sudah dapat pemenangnya nih. 6 orang pemenang, 2 yang memberikan pertanyaan terbaik, dan 4 pemenang dari sesi kuis. Saya akan umumkan 2 pemenang yang memberikan pertanyaan terbaik. Yang pertama adalah Rizky Pratomo. Lalu, selamat Rizky Pratomo. Lalu yang kedua adalah Pipit Fitriani. Selamat. Pipit. Oke. Lalu empat pemenang dari sesi kuis. Yang pertama adalah Lutfi. Selamat Lutfi. Selamat. Oh. Terus yang kedua adalah Randi Eril Enderwan. Selamat Randi. Sudah memenangkan saldo. Lalu yang ketiga adalah Biondi. Selamat Biondi. Dan yang keempat adalah Dewi Fitria Arfianti. Selamat kepada para pemenang dari sesi Q&A dan sesi kuis. Oke. Selamat kepada para pemenang ya. Iya. Dan jangan lupa itu saldonya ditransfer ke rekening motion banking. Makanya bukalah rekening motion banking sekarang gitu ya. Betul sekali, Pak. Lalu kita ini dia nih sesi yang ditunggu-tunggu. Kali ini kita akan memberikan door prize smartphone Oke. Ini dia nih, sesi yang ditunggu-tunggu nih. Kita akan undi nama-nama dari peserta dan kita akan pilih satu pemenang paling beruntung untuk bisa mendapatkan smartphone. Kita mulai acak aja ya. Nama-namanya 1, 3, 2, 1. Oke, Andi Hermawan, selamat. Andi Hermawan sudah mendapatkan smartphone pada acara webinar kali ini. Boleh tolong raise hand? Kita mau ngobrol sebentar. Halo, Assalamualaikum. Halo, Andi Hermawan. Iya, Kak. Halo, Pak Andi. Apa, Kak? Nggak dengar suaranya. Halo, Pak Andi. Iya, Kak. Ya, selamat ya sudah mendapatkan door prize smartphone dari kami. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, gimana ini Pak perasaannya? Lebaran dapat HP baru, Pak. Ya, gimana ya? Sampai getar-getar nih tangan senangnya. Happy ya, Pak, pastinya. Iya. Oke, ya. Selamat ya, Pak. Sekali lagi Iya. saya mengucapkan. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Tiba saatnya kita di penghujung acara ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama rekan-rekan semua. Saya juga mau mengingatkan untuk pengiriman hadiah, tim kami akan menghubungi melalui email yang sudah terdaftar pada saat registrasi ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama rekan-rekan semua. Terima kasih juga untuk kedua pembicara kita, yaitu Pak Heru Perwito dan Pak Tiniti yang sangat informatif. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua.
Saya Thank you. Ya, saya juga mau mengingatkan untuk pantau terus postingan Instagram di Motion Banking ID dan ATM bersama untuk info giveaway yang hadiahnya nggak akan kalah menarik juga. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lain kali. Selamat siang. Yang ya, Selamat Mbak siang. Maya, makasih Mbak Maria. ya makasih Pak Heru. Ketemu lagi lain kesempatan.